Halo guys, kembali lagi di channel saya Muhammad Lutfan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas kemungkinan kematian Eren. Nah, pendapat saya di sini berdasarkan pada Attack on Titan OVA Lost Girl episode 3. Nah, kalian sudah nonton apa belum? Nah, pada episode ini dikhususkan dari sudut pandang Mikasa Ackerman, di mana dia bertanya dalam hati apakah yang akan Eren lakukan setelah ini. Ada kemungkinan dia akan meninggalkan kami terlebih dahulu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Kemudian Mikasa merasa pernah melihat ini sebelumnya. Dia melihat seekor kupu-kupu, kemudian flashback masa lalunya ketika Eren pertama kali dimakan oleh Titan. Mikasa berkata, jika kau tidak menyukai kenyataan ini, maka mulailah dari awal. Kau bisa memilih tempat yang kau kehendaki. Di dunia ini semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Akan tetapi, aku tetap tidak bisa mencegah kematian Eren, karena sejak dulu ia... Nah, kemudian kata-kata dari Mikasa berhenti. Lalu dilanjut dengan masa lalu Mikasa yang ternyata pada masa kecil dulu dia sering bermain dan bertemu dengan Eren. Mikasa mengingat ketika bermain bahwa Eren selalu berkata akan menjadi prajurit dan bergabung dengan pasukan pengintai untuk pergi ke dunia luar. Eren juga selalu bercerita tentang Armin yang memberitahunya tentang dunia luar. Dan dia berencana ke dunia luar bersama Armin. Itulah impian Eren. Di episode OVA ini juga diperlihatkan bahwa rasa suka Mikasa terhadap Eren sudah ada sebelum tragedi pembunuhan orang tua Mikasa. Lebih tepatnya sebelum Eren menyelamatkan Mikasa dari para pembunuh. Mikasa selalu rindu kepada Eren dan khawatir dengan keadaannya karena sering berkelahi. Ketika Eren ingin pergi ke dunia luar atau melewati dinding, tiba-tiba Mikasa meminta Eren untuk membawanya juga. Bawalah aku bersamamu, begitu kata Mikasa. Lalu Eren menyuruh Mikasa yang telah diberikan syalnya untuk menuju ke hutan balik dinding kecil itu dalam waktu 3 hari. Itu adalah tempat Eren dan Armin yang akan menggunakan roket untuk melewati dinding. Hari itu pun tiba dan Mikasa berlari sekuat tenaga menuju tempat yang telah disebutkan Eren. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia dihadang oleh tukang hipnotis yang sedang melakukan pertunjukan di kota. Mikasa pun dipaksa untuk membantu pekerjaan dari tukang hipnotis tersebut. Anehnya, ketika Mikasa menolak untuk membantu, si tukang hipnotis tersebut tahu bahwa dia akan menemui Eren dan berkata, tak peduli dengan dunia apa yang akan kamu tuju, kamu tak akan bisa menghindari kematian Eren, karena Eren membawa kematian di dalam tubuhnya. Karena itulah tak ada gunanya melindungi dia akan tetap mati. Setelah menyelesaikan pertunjukan, Mikasa bergegas ke tempat Eren yang akan menaiki roket bersama Armin. Namun sesampai di sana, hanya terlihat Armin yang sedang menangis. Dia berkata bahwa Eren telah berkorban untuk Armin. Eren melempar Armin dari roket yang kemudian roket tersebut menabrak dinding dan menyebabkan Eren mati. Nah, setelah kejadian tersebut, Seken beralih ketika Mikasa akan diserang Titan dan diselamatkan oleh Titan Eren di season 1 episode 7 kalau nggak salah. Mikasa berkata bahwa aku telah bermimpi sebuah mimpi yang menakutkan dan ketika bangun kematian Eren bisa kuterima sebagai bagian dari kenyataan. Seken beralih lagi pada kejadian setelah Eren berhasil merebut dinding Maria dan mampu melihat laut dengan matanya sendiri. Meskipun begitu, Mikasa berkata bahwa ia tetap tak mampu untuk menghentikan takdir Eren dan berkata tidak ada yang bisa menghentikan Eren. Menurut saya, ini adalah sebuah plot twist atau clue dari Hajime Isayama tentang nasib Eren di ending Attack on Titan. Dalam wawancara akhir-akhir ini, Bang Hajime mengatakan bahwa ending Attack on Titan bisa dianggap happy ending maupun sad ending tergantung dari para pembaca atau penggemarnya. Nah, ending tergantung dari sudut pandang mereka yang memandang dari arah berbeda. Dari arah mana mereka memandang ya.
Bisa jadi dengan matinya Eren dan kebencian di dunia sudah tidak ada, dianggap sebagai happy ending. Di satu sisi, meskipun dunia sudah terselamatkan, namun Eren yang merupakan karakter utama mati dianggap sebagai sad ending. Nah, kalau kalian seperti apa? Happy ending ataupun sad ending? Juga kemarin santer diberitakan bahwa Seiyu atau pengisi suara dari Eren menangis melihat naskah Attack on Titan untuk final season. Perlu diingat bahwa Attack on Titan penuh dengan clue tentang kejadian mendatang seperti Rumbling Titan Eren dan kisah Ymir sang pendiri yang sudah ditampilkan pada ending Attack on Titan season 2 di anime ya. Nah, apapun nasib Eren di ending Attack on Titan masih menjadi misteri. Namun menurut saya kemungkinan besar Eren akan mati. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.